Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM 1911100095. Di sini saya dari PGMI kelas D semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kebudayaan Islam di masa 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300 Masehi. Dinasti ini berasal dari suku Koyik Ukhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian, perkembangan dan masa kejayaan Turki Utsmani. 1. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya kebudayaan. Ketiga, bidang keagamaan, agama. Selanjutnya, kemajuan-kemajuan yang diperoleh Kerajaan Ottoman memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, mereka adalah bangsa yang penuh semangat, berjiwa besar, dan giat. Kedua, mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Ketiga, mereka menghuni tempat yang sangat strategis yang Konstantinopel yang berada pada titik temu antara Asia dan Eropa. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan video istana atau kerajaan Ottoman. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan video tentang penjelasan mengenai penderitaan Sultan Ottoman. Perebutan tahta dan persaingan antara keluarga yang kerap terjadi memprakarsai sebuah aturan di mana setiap calon pewaris tahta Kekaisaran Ottoman untuk diisolasi di sebuah tempat yang disebut dengan kafes atau kandang. Aturan ini pertama kali diterapkan pada awal abad ke-17. Calon pewaris tahta akan tinggal di kafes sejak kecil. Mereka tidak diperbolehkan keluar sama sekali hingga suatu saat mereka dilantik sebagai kaisar. Hidup terisolasi sejak kecil adalah penderitaan yang luar biasa bagi para pewaris tahta. Ketika keluar dari kafes untuk pertama kalinya, Sultan Sulaiman II berkata, "Adalah sebuah penderitaan hidup terisolasi seperti ini selama 40 tahun. Lebih baik saya merasakan mati sekali daripada harus merasakan kematian setiap hari." Materi yang kedua yaitu Kerajaan Islam Mughal India. Kerajaan ini didirikan oleh Jahiruddin Babur, seorang keturunan Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, adalah penguasa Fargana, sedangkan ibunya keturunan Genghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Selanjutnya, peradaban dan masa kejayaan Kerajaan Mughal. 1. Bidang politik dan administrasi, pemerintahan. 2. Bidang ekonomi. Ketiga, bidang agama. Keempat, bidang seni dan kebudayaan. Keruntuhan dinasti Mughal. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembina kekuatan militer. Kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya. Keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan video tentang peninggalan Kerajaan Mughal.
Materi yang terakhir yaitu tentang kerajaan Safawi di Persia. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik. Bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safiyah. Selanjutnya, peradaban dan masa kejayaan kerajaan Safawi dan di Persia. 1. Kondisi politik dan sosial dinasti Safawi. 2. Kondisi seni arsitektur. 3. Kondisi ekonomi. 4. Kondisi ilmu pengetahuan. Kemudian, kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Kedua, terjadi dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Ketiga, pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk Abbas I, ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan kalangan keluarga istana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.